Halo semuanya, kita bertemu lagi di pembelajaran kita kali ini, yaitu gangguan pada sistem sensori persepsi pada asuhan keperawatan pasien otitis. Kali ini kita akan membahas bagaimana asuhan keperawatan pada pasien otitis itu sendiri. Namun tujuan pembelajaran kita kali ini kita harus ketahui dulu di mana ada 3 yang harus kita capai. Yang pertama, mengidentifikasi patofisiologi, manifestasi klinis, dan perawatan kolaborasi serta manajemen keperawatan pada pasien otitis. Yang kedua, harus mampu menyusun asuhan keperawatan yang komprehensif. Dan yang ketiga, harus mampu mengidentifikasi mana pencegahan primer, sekunder, dan tersier dari pasien otitis itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke asuhan keperawatan, kita review sedikit dulu anatomi dan fisiologi telinga. Nah, telinga itu sendiri terdiri atas 3 bagian besar, bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Kalau di bagian luar terdapat auricula atau daun telinga atau sering juga disebut dengan pinna. Auricula ini berfungsi untuk mengumpulkan semua gelombang suara yang didapatkan dari sekitar telinga, baik itu telinga kiri maupun telinga kanan. Dan daun telinga ini merekat di kedua sisi kepala, kiri dan kanan, yang direkatkan oleh kulit dan tersusun dari kartilago. Nah, kartilago inilah yang membuat daun telinga kita sangat elastis dan tidak kaku. Nah, sedangkan untuk telinga bagian tengah akan kita jumpai yang disebut dengan gendang telinga atau sering disebut dengan membran timpani. Membran timpani ini ukurannya lebih kurang 1 cm dan sangat tipis. Membran timpani yang sangat tipis inilah yang membuat kita harus hati-hati saat membersihkan daun telinga bagian dalam, karena jika terjadi robekan pada membran timpani ini akan merusak atau mengalami gangguan pendengaran. Sedangkan di bagian telinga bagian dalam ini akan kita temui tulang yang sangat kecil, yaitu ada yang pertama malleus, yang kedua incus, dan yang ketiga stapes. Sedangkan di telinga bagian dalam ini akan ada bagian-bagian yang cukup banyak, diantaranya yaitu koklea yang bentuknya seperti rumah siput, ada juga kanalis semicircularis, ada juga vestibulo, ada juga jendela oval dan jendela bulat, ada juga yang saraf dari vestibul koklear, percabangan dari saraf itu sendiri. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari telinga bagian dalam yang dihubungkan dengan saraf, ada jendela yang akan mengartikan dari getaran suara yang didapatkan dari telinga bagian luar. Nah, kalau terjadi kerusakan di pendengaran itu sendiri disebabkan 3 bagian besar. Ada yang disebabkan karena konduktif atau penghantar dari suara itu sendiri, ada juga yang disebabkan dari sensori neural itu sendiri, dan ada juga gabungan dari konduktif dan sensori neural yang terjadi. Nah, di pembelajaran kita kali ini yaitu otitis, maka otitis itu sendiri terjadi pada bagian konduktif hearing loss atau kerusakan atau kehilangan dari yang disebabkan dari konduktif itu sendiri. Sedangkan kalau sensori neural itu yang paling sering itu yang disebabkan oleh head injury, ada juga karena degeneratif kondisi yang sudah mengalami degenerasi, ada juga karena disebabkan tumor. Sedangkan gabungan dari kehilangan pendengaran ini bisa karena adanya kerusakan pada bagian tengah telinga itu sendiri atau adanya kerusakan di tulang bagian temporal. Nah, kita masuk ke otitis. Apa itu otitis? Otitis itu adalah peradangan yang terjadi pada telinga. Otitis ini sendiri dikelompokkan menjadi 2, ada otitis eksternal dan ada juga otitis media. Untuk otitis media dibagi atas 3, otitis media akut, otitis media serous, dan otitis media kronik. Kalau dikatakan kronik karena terjadi peradangan lebih dari 6 minggu
sehingga peradangan yang terjadi mengakibatkan adanya inflamasi yang semakin berkepanjangan sehingga disebut dengan otitis kronik. Nah, perhatikan pada gambar ini adalah merupakan gambaran dari otitis eksterna yang ditunjukkan pada gambar D. Di gambar D sudah terjadi peradangan pada eksternal, di mana ini terjadinya lebih kurang masih sekitaran 6 minggu, makanya disebut dengan akut otitis eksterna. Membran timpani yang dalam keadaan normal adalah bisa ditunjukkan pada gambar A, di mana membran timpani ini masih dalam bentuk normal, tidak ada pembengkakan, tidak ada tampak merah. Sedangkan pada gambar B sudah ada terjadi pembengkakan pada membran timpani, dan gambar C sudah ada perforasi di membran timpani itu sendiri. Nah, otitis eksterna ini disebabkan karena adanya air di bagian liang telinga, adanya penumpukan air di bagian liang telinga itu sendiri. Bisa juga disebabkan karena trauma pada kulit saluran telinga yang memungkinkan adanya masuk organisme baik itu bakteri maupun jamur ke jaringan itu. Sedangkan untuk kondisi sistemik bisa karena disebabkan kekurangan vitamin dan gangguan endokrin serta adanya alergi pada bagian eksterna itu sendiri. Apa gejala yang dirasakan pada otitis eksterna? Gejalanya bisa nyeri, bisa keluarnya cairan dari saluran pendengaran eksternal, adanya tekanan aural sehingga menyebabkan nyeri, adanya pleuritus, gangguan pendengaran, terjadi edema, kadang-kadang demam juga, selulitis, dan limfodenopati. Ini merupakan gejala-gejala yang sering ditunjukkan pasien jika terjadi otitis eksterna. Untuk temuan yang didapatkan pada otitis eksterna, kita akan mendapatkan jaringan telinga luarnya tampak merah, akan sulit terlihat membran timpani walaupun sudah menggunakan alat bantu karena terjadinya pembengkakan. Pasien akan merasa tidak nyaman, pendengarannya akan berkurang karena disebabkan adanya pembengkakan pada membran timpani, dan jika terjadi infeksi yang lebih parah lagi, pasien akan merasa demam dan pada kelenjar getah bening akan membesar. Pada pemeriksaan otoskopi akan menunjukkan peradangan difus dan pembengkakan dan adanya nanah. Kalau kita lakukan kultur pada nanah yang ditemukan dari bagian telinga, akan kita temukan patogen yang spesifik yang menunjukkan adanya infeksi pada otitis eksterna ini. Nah, medical management pada otitis eksterna bisa kita berikan analgesik, yaitu untuk meredakan ketidaknyamanan. Bisa kita berikan kortikosteroid untuk mengurangi pembengkakan pada saluran telinga, dan kita berikan antibiotik atau anti jamur untuk memberantas infeksi yang ada pada otitis eksterna ini. Manajemen keperawatan yang bisa kita lakukan pada otitis eksterna yaitu perawat harus menginstruksikan pasien itu untuk tidak membersihkan saluran pendengaran dengan menggunakan ujung yang sangat kasar, karena itu akan dapat melukai dari membran timpani dan akan menimbulkan masuknya bakteri, apalagi kalau pasien itu sendiri menggaruk dan menimbulkan adanya kuman-kuman yang masuk ke membran timpani. Dan trauma pada membran timpani ini akan mengakibatkan infeksi pada saluran sehingga pasien akan semakin memperparah dari membran timpani ini sendiri. Pasien itu sendiri juga harus kita hindari berenang karena dapat mengakibatkan masuknya air dan menambah volume atau kondisi air yang ada pada membran timpani itu sendiri. Nah, ini adalah gambar yang ditunjukkan kalau membersihkan saluran eksterna itu menggunakan kapas yang sangat kasar. Jadi akan dihindari pada otitis eksterna ini, harus dihindari membersihkan saluran pendengaran itu dengan kapas yang kasar.
Nah, kita masuk ke otitis media, di mana otitis media ini adalah terjadi peradangan pada telinga tengah, seperti namanya yaitu otitis media. Nah, pengobatan yang digunakan bisa pemberian antibiotik, dekongestan, dan tindakan miringotomi. Tindakan miringotomi ini adalah sayatan yang diberikan pada genang telinga untuk menyedot cairan yang ada pada saluran itu sendiri. Kalau otitis media, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ada 3, yaitu ada otitis media akut, kronik, dan serius. Nah, otitis media ini sendiri untuk medical surgical manajemennya bisa kita berikan medical, farmakologikal, dan surgical. Untuk obat-obatan kita berikan untuk mengurangi rasa panas dan nyeri, boleh kita berikan analgesik, sedangkan pasien kita anjurkan berbaring ke sisi yang mengalami otitis media itu sendiri. Gunanya kita baringkan pasien itu pada sisi yang terkena otitis media, yaitu untuk memberikan drainase pada telinga yang mengalami otitis media. Sedangkan untuk farmakologi kita berikan obat dekongestan, antihistamin, dan antibiotik. Dan surgikal yang kita dokter berikan pada otitis media ini bisa sayatan di genang telinga dan cairannya disedot, dan bisa juga tindakan yang disebut dengan timpanoplastik. Nah, kita bahas satu-satu otitis media akut. Otitis media akut disebut dengan otitis yang terjadi pada telinga bagian dalam, dan ini tidak lebih dari 6 minggu karena dia masih kondisi akut. Penyebabnya banyak, bisa disebabkan oleh bakteri, patogen, dan sekresi yang terkontaminasi dari nasofaring dan telinga tengah, sehingga menyebabkan perforasi pada membran timpani ini. Gejalanya itu bisa seperti otalgia, drainase di telinga bagian dalam, bisa terjadi demam, gangguan pendengaran, bisa juga membran timpaninya sudah mengalami penggembungan seperti gambar yang sudah ditunjukkan di slide. Sedangkan untuk otitis media serous itu adalah adanya cairan atau serumen yang ditemukan pada telinga tengah. Cairan ini dihasilkan karena adanya perbedaan tekanan negatif di telinga tengah yang disebabkan adanya obstruksi tuba acousticus, yaitu bagian telinga dalam. Nah, perhatikan gambar di sini sudah ada cairan di bagian telinga tengah yang disebabkan karena adanya perbedaan tekanan negatif yang antara media telinga tengah dengan telinga bagian dalam. Sedangkan untuk otitis kronik, yaitu adanya perforasi yang sudah terjadi lebih dari 6 minggu yang disebabkan infeksi dari telinga tengah itu sendiri. Kalau sudah terjadi lebih dari 6 minggu, maka itu disebut otitis kronik, di mana gejalanya akan mengalami gangguan pendengaran dari minimal sampai intermittent, bisa juga mengalami nyeri, namun pada pemeriksaan otoskopi akan menunjukkan perforasi dan teotoma yang diidentifikasikan dengan adanya massa putih di belakang membran timpani yang masuk ke bagian saluran eksternal dari perforasi itu sendiri. Nah, ini adalah gambaran dari otitis media kronik. Nah, pemeriksaan yang dilakukan dari otitis media ini bisa pemeriksaan darah lengkap untuk melihat adanya infeksi dari sel darah putih. Kita lakukan kultur drainase telinga, dilakukan pemeriksaan audiometrik, dilakukan tes Rine, dilakukan tes Weber, dan tes suara bisikan. Tes Weber dan tes Rine ini diharapkan perawat mampu melakukannya karena ini merupakan pengkajian dasar keperawatan pada gangguan dengan pendengaran yang dialami oleh pasien. Apa bedanya otitis eksterna akut dan otitis media akut? Pada tabel ini sudah ditunjukkan adanya gambaran klinis dari perbedaan otitis eksterna akut dan otitis media akut. Nah, temuan yang didapatkan dari otitis media yaitu
pasien akan mengeluhkan riwayat mengalami gangguan saluran pernapasan atau alergi musiman. Ini akan menunjukkan sudah terjadi peradangan pada infeksi telinga bagian dalam atau otitis media. Tanda dan gejalanya sangat bervariasi, bisa terjadi demam, tinnitus, bisa sakit telinga yang sangat parah dan pendengarannya berkurang. Akan terjadi nyeri di bagian telinga bagian belakang, yang ini akan menunjukkan adanya mastoiditis, dan gendang telinga ini akan tampak merah dan menggelembung. Tekanan di telinga tengah akan berfungsi sehingga menunjukkan pasien itu mengalami keluhan mual, muntah, dan pusing. Dan jika membran timpaninya mengalami perforasi, cairan akan mengalir dari kanal akustik eksternal dan akan nyerinya berkurang jika sudah cairan tersebut mengalir ke kanal akustik eksternal. Nah, jumlah sel darah putih yang dilakukan pemeriksaan pada pemeriksaan darah akan menunjukkan peningkatan. Ini menunjukkan adanya infeksi pada telinga itu sendiri. Jika gendang telinga pecah atau adanya drainase, maka dapat dilakukan kultur untuk menunjukkan mikroorganisme yang spesifik dari infeksi yang ditemukan pada otitis media. Data subjektif yang bisa dikumpulkan yaitu perawat mengkaji onset, durasi, dan tingkat keparahan nyeri yang dirasakan oleh pasien, dan apa obat yang sudah digunakan beberapa hari atau beberapa minggu yang digunakan oleh pasien itu sendiri. Akan ada keluhan kehilangan pendengaran dan adanya tinnitus dan rasa sakit yang berdenyut di telinga. Ini merupakan keluhan yang sangat khas jika terjadi otitis media yang dirasakan oleh pasien. Sedangkan data objektif yang ditemukan oleh perawat akan ditemukan serumen berair, baik itu di telinga ataupun mengalir dari telinga tengah ke bagian telinga luar. Akan ditemukan juga serumen yang berbau khas dan baunya ini tidak sedap, sehingga pasien akan jika dilakukan pengukuran TEM akan ditemukan pasien mengalami demam. Nah, asesmen yang dilakukan pada pasien otitis media yaitu kaji rasa sakitnya, adanya pleuritus atau pembengkakan dan kemerahan, adanya drainase di daerah telinga, akan ditemukan laserasi, memar, hematoma, dan abrasi, dan ditemukan juga eritema dan melepuh pada bagian cairan telinga bagian dalam, adanya kehilangan pendengaran, dan ditemukannya benda asing atau cairan pada telinga bagian tengah. Nah, ini merupakan contoh gambar yang akan dilakukan perawat jika melakukan irigasi telinga. Gambar A merupakan irigasi telinga yang diberikan kepada anak-anak, di mana daun telinganya ditarik ke belakang dan ke bawah. Sedangkan pada orang dewasa, telinga atas ditarik ke atas dan ke belakang. Jadi perbedaannya, kalau anak-anak yang bagian bawah, sedangkan kalau dewasa itu telinga bagian atas. Gambar C menunjukkan drainase yang diberikan kepada bagian atap, bagian puncak dari telinga bagian tengah itu sendiri, supaya mengalirkan drainase atau serumen yang ada pada telinga bagian tengah. Nursing manajemen yang diberikan pada otitis media yaitu setelah paling sering itu dilakukan, nursing manajemen yang paling sering dilakukan yaitu tindakan-tindakan setelah pasien dilakukan miringotomi. Maka pasien akan dilakukan perawatan untuk membersihkan darah dan cairan nanah yang keluar dari telinga setelah dilakukan tindakan miringotomi. Untuk membuang drainase, perawat harus menyekat telinga luar berulang kali atau diberikan tampungan pada telinga sehingga drainase dapat mengalir secara baik dari telinga ke tampungan yang sudah diberikan oleh perawat.
Bisa juga memberikan kapas yang longgar ke telinga bagian luar untuk mengumpulkan atau hisapan ke drainase tersebut. Hal yang perlu diperhatikan seorang perawat pada saat tindakan laringotomi yaitu harus mengganti kapas yang lembab atau kapas yang sudah penuh dari cairan tersebut sehingga tidak terjadi penumpukan kuman dari telinga itu sendiri. Diagnosa yang ditemukan atau bisa diangkat pada otitis media ini gangguan komunikasi karena adanya gangguan pendengaran. Diagnosa kedua yaitu adanya nyeri akut yang disebabkan atau berhubungan dengan inflamasi yang terjadi pada telinga bagian tengah. Bisa juga diagnosa kurangnya pengetahuan karena pasien tersebut kurang pengetahuan terhadap penyebab, tindakan yang akan dilakukan, dan pencegahan yang didapatkan jika terjadi gangguan pendengaran. Bisa juga terjadi diagnosa keperawatan yaitu resiko infeksi. Ada juga diagnosa keperawatan pada gangguan persepsi sensori yang ada hubungannya dengan obstruksi infeksi pada telinga bagian tengah ataupun adanya gangguan pada saraf pendengaran itu sendiri. Tindakan yang dapat dilakukan pada diagnosa yang pertama yaitu gangguan komunikasi yang disebabkan karena adanya gangguan pendengaran, yaitu yang pertama kita harus mengkaji pendengaran dan memeriksakan saluran telinga. Dasar pemikirannya karena kalau ada penumpukan seruman di saluran pendengaran ini akan mengakibatkan adanya gangguan pendengaran. Evaluasi yang dilakukan dari tindakan ini harus mengkaji apakah saluran telinganya sudah bersih, apakah sudah dapat mendengar, separah apa kerusakan pada saluran pendengaran itu sendiri. Intervensi yang kedua yaitu kaji tingkat pendengaran dan berikan isyarat pendengaran pada lingkungan yang tenang. Tindakan yang ketiga yaitu memberikan pemahaman isyarat kepada pasien dengan pencahayaan yang terang dan situasi yang terang, sehingga memungkinkan pasien untuk mendengar jauh lebih baik dari situasi yang dirasakannya. Tindakan yang keempat yaitu bisa memberikan lingkungan yang aman, yang sesuai dengan yang dirasakan pasien, seperti hindari dengan gangguan pendengaran dengan adanya bunyi-bunyian yang dapat membantu pasien tersebut untuk mengidentifikasi adanya suara-suara di sekitar pasien. Sedangkan tindakan yang kelima yaitu berikan perawatan yang optimal baik itu kepada alat bantu pendengaran, baik itu kebersihannya, baik itu perangkat-perangkat, baik itu baterainya, alat yang digunakan tepat pada telinga pasien. Lakukan juga perkenalan alat bantu seperti amplifier pendengaran dan telepon, bunyi-bunyi ekstra, sehingga ini akan merangsang bagaimana pendengaran dari pasien itu sendiri. Jika perlu, rujuk dokter ke spesialis untuk memeriksakan atau memberikan pemeriksaan lebih lanjut lagi terhadap gangguan pendengaran yang dirasakan oleh pasien itu sendiri. Sedangkan untuk diagnosa kedua berhubungan dengan nyeri yang dirasakan oleh pasien, tindakan yang dapat dilakukan oleh perawat itu yaitu pemberian obat dengan kolaborasi dengan dokter, yaitu obat antibiotik dan analgesik. Ini untuk mengurangi rasa sakit dan memberikan kenyamanan kepada pasien. Berikan juga edukasi pasien dan keluarga tentang pentingnya penggunaan obat secara teratur. Berikan bantal pemanas selama 20 menit selama 2 jam karena ini akan membantu memberikan ketenangan kepada telinga pasien dan mengurangi rasa nyeri karena adanya distraksi dari bantal panas yang diberikan oleh bantal pemanas tersebut ke kulit pasien. Berikan juga edukasi untuk melaporkan nyerinya sehingga pasien bisa beradaptasi dari nyeri yang dirasakan dan melaporkannya secara intens ke perawat maupun kepada dokter. Nah, bagaimana cara berkomunikasi dengan pasien yang mengalami gangguan pendengaran? Ini merupakan cara-cara yang bisa dilakukan oleh perawat kepada pasien yang mengalami gangguan pendengaran. Kurangi kebisingan, berdiri tepat di posisi telinga pasien,
pastikan adanya cukup pencahayaan sehingga ini dapat memberikan mimik dan gerakan mulut yang jelas. Berikan perhatian penuh kepada pasien, berbicara dengan jelas dan memberikan artikulasi yang jelas. Jangan berteriak di dekat pasien, hindari menurunkan volume pada akhir kalimat. Jangan berbicara sambil mengunyah karena ini akan mengurangi artikulasi yang kita berikan kepada pasien, dan berikan juga gerakan-gerakan yang menambah arti dari pembicaraan yang dilakukan oleh perawat kepada pasien. Jika perlu, ulangi percakapan tersebut untuk memberikan kejelasan kepada pasien, dan yang paling penting harus sabar dan rileks untuk memberikan kenyamanan kepada pasien karena mengalami gangguan pendengaran. Hal yang paling penting juga bisa menyediakan kertas dan pensil untuk menjalin komunikasi dengan bahasa isyarat. Demikian pembelajaran kita, asuhan keperawatan yang bisa diberikan kepada pasien dengan gangguan sensori persepsi, yaitu pada pasien otitis. Demikian pembelajaran kita bertemu pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.